Swastiastu. Selamat datang di Desa Kedisan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Desa pariwisata seni dan budaya yang berlandaskan Tri Ida Karana menuju Kedisan berseri, bersih, sejahtera dan religius. Desa Kedisan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang merupakan sebuah desa agraris yang berada di Kecamatan Tegalalang dengan luas wilayah 688 hektar yang terdiri dari tanah pertanian, tegalan, pemukiman, dan perumahan. Dengan batas-batas administratif desa sebagai berikut: sebelah utara Desa Sebatu, sebelah selatan Desa Kenran, sebelah barat Desa Tegalalang, sebelah timur Desa Tapak Siring, Kecamatan Tapak Siring, dengan jumlah penduduk 5.726 jiwa. Berdasarkan rencana pembangunan desa RPJM Desa Kedisan tahun 2018 sampai dengan 2024 dengan visi Kedisan berseri, yaitu terwujudnya masyarakat Desa Kedisan yang bersih, sejahtera, dan religius berlandaskan Tri Ida Karana. Adapun misinya adalah: 1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Menumbuhkan kemandirian dan kewirausahaan masyarakat mulai memperdayakan potensi desa. 3. Menjaga lingkungan yang bersih dan hijau. 4. Pemerataan pembangunan di segala bidang. Perkembangan, inovasi, dan potensi Desa Kedisan sesuai dengan Permendagri 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan berdasarkan 3 bidang indikator, yaitu: 1. Bidang pemerintahan. Pada bidang pemerintahan ini yang terdiri dari indikator pemerintahan desa, kinerja, inisiatif, dan kreativitas dalam memperdayakan masyarakat. Desa berbasis teknologi informasi dan melestarikan adat budaya sudah berjalan secara maksimal. Pada bidang ini kami memiliki inovasi pembentukan BUMDes yang bernama BUMDes Garuda Rajawali dengan unit usahanya, unit perdagangan yaitu warung desa dan toko Rajawali, unit desa wisata yaitu trekking race teras dan waterfall Ulu Petanu, unit pelayanan jasa, dan unit penanganan sampah. Program pengentasan kemiskinan yang mampu menurunkan angka kemiskinan dari 336 menjadi 294 KK. Memiliki jaringan internet dan media sosial desa. Inovasi seni dan budaya merupakan kesenian klasik antara lain kembang girang, gambuh klasik, tari leko, dan sebagainya. 2. Bidang kewilayahan. Pada bidang kewilayahan ini terdiri dari identitas desa dan kelurahan, batas desa, inovasi, tanggap dan siaga bencana, dan pengaturan investasi. Pada bidang ini kami pemerintah desa berupaya maksimal untuk meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi pada bidang ini meliputi pemasangan plang batas desa. Selanjutnya, inovasi yang menjadi unggulan Desa Kedisan antara lain penanganan COVID berbasis desa adat, pemanfaatan limbah kaca, pembuatan pupuk organik cair, pemanfaatan limbah dapur menjadi air lini, pelayanan berbasis penukaran sampah plastik, dan pemanfaatan botol plastik sebagai peresapan pada septic tank. Sedangkan produk unggulan adalah patung Garuda terbang mendunia di Banjar Pakudui, anyaman bambu di Banjar Kedisan Kaje dan Kedisan Kelot, ukiran Bali Stil Banjar Cebok, keripik ketela, dan keladi produk PKK Desa Kedisan. Dalam hal investasi telah dilakukan kesepakatan untuk wajib menampung tenaga kerja lokal. Untuk mendukung aktivitas desa wisata telah dibentuk paguyuban transportasi lokal. 3. Bidang kemasyarakatan. Pada bidang kemasyarakatan meliputi partisipasi masyarakat, PKK, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kapasitas.
pada bidang ini yang menjadi hal utama adalah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Inovasi pada bidang ini antara lain gotong royong warga membersihkan lingkungan dan tempat-tempat suci secara berkala, kegiatan 10 program pokok PKK, Puspa Aman, Desa Pusat Pangan Alami Mandiri Asri dan Nyaman, beasiswa siswa miskin yang berprestasi khususnya bagi anak TK, PAUD, dan SD, penanganan stunting, pemberian PMT bagi ibu hamil dan balita yang mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Hal ini terbukti dapat menurunkan angka stunting yang semula tahun 2019 angka stunting sebesar 8%. Dari jumlah balita yang ada di Desa Kerdisen pada tahun 2019 turun menjadi 49,57%. Sehingga angka stunting di Desa Kerdisen pada tahun 2019 sebesar 3,97%. Bahkan tahun 2021 ini Desa Kerdisen sudah tidak ditemukan lagi kasus stunting. Bedah rumah untuk pemenuhan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin. Bantu Jamban tahun 2019 sebanyak 22 unit bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 dan bantuan sanitasi masyarakat kurang mampu. Pelatihan kepada kelompok masyarakat seperti pelatihan pemasaran kerajinan, pelatihan pengolahan pangan. Dalam hal inovasi desa, aktivitas yang dilaksanakan antara lain penanganan COVID berbasis desa adat. Dalam rangka penanganan COVID-19, Desa Kerdisen berkolaborasi dengan desa adat antara lain melakukan ronda bersama-sama, memasang CCTV di fasilitas umum, kemudian mewajibkan setiap pintu gerbang rumah warga untuk menyiapkan alat cuci tangan, dan pemasangan brosur imbauan proses. Dengan inovasi ini, Desa Kerdisen mendapatkan juara harapan 2 di tingkat Provinsi Bali dalam rangka Lomba Desa Tangguh Dewata. Pemanfaatan limbah kaca menjadi kerajinan berupa akuarium mini yang memiliki nilai jual tinggi yang menjadi produk ekspor. Usaha kerajinan ini menyerap tenaga kerja lokal di lingkungan Desa Kerdisen. Pembuatan pupuk organik cair. Pembuatan pupuk organik cair dengan memanfaatkan daun-daunan seperti rebong bambu, bongkol pisang, daun gamal, daun kelor, bumbu rajang, telur dan susu diolah dan difermentasi untuk dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di desa yang bebas dari zat kimia. Pemanfaatan limbah dapur menjadi air lini. Pemanfaatan limbah dapur menjadi air lini di mana limbah dapur ini mengundang lalat maggot untuk bertelur menjadi ulat, dan ulat ini mempunyai nilai jual yang tinggi untuk pakan burung, ayam, dan ikan. Sedangkan airnya digunakan untuk pupuk cair. Pelayanan berbasis penukaran sampah plastik. Dalam rangka mewujudkan Desa Kerdisen bebas dari tumpukan sampah plastik, maka dilakukan upaya inovasi antara lain penukaran sampah plastik dengan sembako, terutama masyarakat yang terdampak COVID-19. Pemanfaatan botol plastik sebagai peresapan pada setiap. Di samping upaya penukaran sampah plastik dengan sembako, upaya lain dilakukan seperti pemanfaatan botol plastik untuk filter peresapan pada septic tank. Terkait potensi desa yang dikembangkan antara lain race teras ceking di Banjar Kebon dan Tangguh. Keberadaan race teras ceking di Banjar Kebon Tangguh sebagai wisata alam, sebagai pendukung kawasan pariwisata Ubud yang sudah terkenal di mancanegara. Objek wisata ceking yang masuk dari daerah Banjar Kebon, susunan sawah yang rapi dan alami ini dikenal sebagai salah satu destinasi dunia. Saat pariwisata berkembang, hampir 70% angkatan kerja terserap di bidang ini.
Sawah ini sekarang digarap di bawah Bumdes Garuda Raja Wali bersama Pomdarwis Desa Kedisen sebagai destinasi wisata trekking. Dalam perjalanan trekking tersebut, di samping dimanjakan pemandangan yang alami, wisatawan juga bisa menikmati berbagai hidangan kuliner khas desa Kedisen. Aneka permainan, foto spot, dan berbagai atraksi pariwisata. Beruntung jika saat trekking bisa menyaksikan berbagai aktivitas tani di sawah. Air terjun waterfall Ulu Petani. Desa Kedisen juga memiliki air terjun Ulu Petani. Air terjun ini baru dibuka yang dikelola Bumdes Garuda Raja Wali Desa Kedisen. Air terjun ini akan dijadikan objek wisata spiritual dan kawasan layak anak. Cerita mengenai air terjun Ulu Petani ini baru digarap oleh Pak Tokoh, ternyata ada hubungannya dengan perjalanan Maharesi Depedada Sakti Wawurau yang tinggal di Griya Sakti Manuapu. Sedangkan di sisi lain, aliran sungai Petani diyakini bermula di air terjun ini. Begitu pula tentang cerita Maya Denamung yang lebur di Ulu Petani, potensi di Ulu Petani. Di samping air terjun juga ada pemandian atau pengelukatan tiga rasa, pengelukatan batu bolong, dan sebagainya. Kerajinan One Filik One Produk yaitu patung Garuda Wisnu terbang mendunia di Banjar Pakudwi. Kerajinan patung Garuda Wisnu telah lama ditekuni oleh masyarakat desa Kedisen terutama di Banjar Pakudwi. Sehingga kerajinan patung Garuda menjadi maskot desa Kedisen dan telah melahirkan maestro patung Garuda seperti Bapak Madiade yang telah mendunia dan hasil karyanya dipajang di Istana Negara. Anyaman bambu di Banjar Kedisen Kaje dan Kedisen Kulon. Anyaman bambu merupakan industri kerajinan rumah tangga seperti sokasi, kepe, besek, dan bungkusan. Hasil dari kerajinan ini telah tembus pemasarannya sampai luar kabupaten, bahkan sampai ke luar provinsi. Om Swastiastu. Titiang ada saking dusun Pakudwi, memang titiang pengrajin Garuda, alamat yang ring Pakudwi, Desa Kedisen, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Tradisional, Bapak. Tradisional itu datang turis atau tidak sangat ketergantungan. Karena turis itu sebetulnya tidak terlalu banyak demen dengan tradisional. Demikianlah potensi dan inovasi masyarakat Desa Kedisen. Mari kunjungi Desa Kedisen yang damai, sejahtera, dan mempesona.